Hai guys, selamat siang. Jumpa lagi bersama Everyday Riverday. Seperti biasanya, setiap beberapa saat saya ingin share pengalaman pribadi tinggal di Inggris atau di luar Indonesia. Balada sebagai ibu, sebagai istri, atau sebagai ibu rumah tangga. Kali ini suami saya dan anak saya yang biasanya nongol dalam vlog ini lagi cuti. Lagi keluar, jadi saya punya kesempatan untuk buat vlog ini. Kali ini saya mau berbagi pengalaman waktu saya hamil dulu tahun 2018 dan 2019. Kalau teman-teman tahu tentang morning sickness tuh, yaitu yang ibu hamil suka muntah-muntah ya, kalau kita lihat di TV, muntah-muntah cantik. Saya mengalami kondisi di mana morning sickness saya atau mual dan muntah saya itu tingkatnya ekstrim banget. Bener-bener buat stres dan depresi. Beberapa ibu hamil mengalami mual dan muntah, tapi yang ringan. Namun ada 3% dari ibu-ibu hamil ini yang mengalami mual dan morning sickness yang begitu parah dan ekstrim. Nama medisnya adalah hyperemesis gravidarum atau severe morning sickness. Pas hamil kemarin, saya mengalami atau mengidap hyperemesis gravidarum atau severe morning sickness atau mual yang tingkatnya ekstrim. Kemarin saya ngobrol dengan teman saya di Indonesia, dia lagi hamil, dan ternyata dia mengidap juga keadaan yang sama dengan saya saat itu. Dan kalau menurut dia ternyata di Indonesia, maafin kalau salah ya, minimal di teman-temannya atau lingkungan sekitarnya masih terlalu awam atau belum tahu sama sekali dengan hyperemesis ini. Saya mau coba raise awareness buat kita semua soal hyperemesis. Saya berbicara bukan dari segi medis karena saya bukan pekerja medis atau petugas medis, bukan profesi saya, bukan juga psikolog, benar-benar pure hanya dengan pengalaman yang saya alami sendiri dan berdasarkan sharing dengan beberapa teman-teman yang ternyata begitu lucky mengidap hyperemesis ini pada saat hamil. Singkat cerita teman-teman, hyperemesis ini jadi benar-benar parah, ingin muntah terus dan mual itu sepanjang hari. Kalau saya coba baca-baca, muntah-muntah yang normal itu pas hamil minimal sekitar, bukan minimal ya, sekitar 2-3 kali sehari. Tapi kalau hyperemesis ini, muntahnya tuh berkali-kali tuh kalau dihitung nggak terhingga. Jadi benar-benar seharian tuh kerjaan kita muntah aja. Saya waktu hamil kemarin, kalau saya ingat, bulan kedua kehamilan atau masih trimester pertama, saya sudah mulai muntah-muntah dan saya pikir, oh ini morning sickness ya, muntah-muntah. Tapi semakin hari, muntah-muntah saya tuh intensitasnya semakin tinggi dan semakin parah. Sampai pada poin yaitu saya setiap 5 menit saya muntah sepanjang hari. Mau perut kosong, mau perut ada isi, nggak masalah, saya tetap muntah. Saya kalau cium bau rumah ini tuh saya muntah. Jadi kalau kita misalnya keluar jalan, di jalan saya biasa aja nggak pengen muntah. Apa karena memang sugesti tubuh ya harus kuat. Tapi saya nggak muntah kalau pas keluar. Tapi begitu saya masuk rumah, buka pintu, kecium aroma-aroma tuh saya langsung lari dan langsung pasti muntah. Nah, tanda-tanda teman-teman hyperemesis, kalau mungkin ada ibu hamil yang lagi nonton dan belum aware, kalau tanda-tandanya biasanya yang pertama mual yang begitu parah dan muntah yang begitu parah lebih dari 3 kali sehari. Kemudian berat badan turun drastis. Saya waktu itu berat badan saya turun sampai 10 kg pas hamil. Jadi saya kan cabi-cabi begitu ya. Wajah saya dan semua saya seumur-umur ini selalu pengen ngediet, nggak pernah bisa turun sampai 10 kg, dan saat itu justru hamil saya turun 10 kg. Nah, kenapa bisa? Karena pas kita hyperemesis itu bener-bener nggak punya gejala nafsu makan. Dan bukan hanya di nafsu ya, kalau orang nggak nafsu makan, kita paksa makan, kita masih bisa telan ya, dan masih bisa ngunyah. Waktu hyperemesis, mau ngunyah pun nggak bisa, saking nggak ada nafsunya, sampai di ngunyah pun nggak bisa. Sama ini yang paling parah, minum pun sudah nggak bisa. Jadi waktu saya hamil dulu, awal-awalnya, oh ya nggak bisa makan ini itu kayak wajar karena bau ya. Tapi lama-kelamaan hyperemesis saya nggak saya obati, itu semakin sulit dan semakin parah, sampai pada titik saya minum air putih pun nggak bisa. Saya begitu minum air langsung muntah, minum air putih langsung muntah, minum air putih langsung muntah. Apalagi makanan apapun udah nggak bisa masuk. Saya harus ke dokter kayaknya hampir setiap hari waktu itu, sampai dokter bilang, coba minum jus.
coba minum yang berwarna, yang punya rasa. Akhirnya kita beli jus. Jadi saya waktu itu ada sekitar beberapa minggu saya nggak minum air putih. Bayangkan, saya hamil dan saya nggak minum air putih sama sekali. Saya hanya minum jus. Dan setelah seminggu 2 minggu hanya minum jus, saya tiba di poin yang I'm sick of this. Jadi kayak jus pun sudah nggak bisa saya telan saat itu. Jadi karena minum air pun nggak bisa, makan pun sudah nggak bisa. Saya ingat waktu itu, jadi kan kayak apa? Kadar gula dalam darah saya sudah benar-benar turun. Jadi bawaannya tuh saya puyeng, pusing, terus nggak ada tenaga. Saya dehidrasi, bibir saya kering-kering. Benar-benar saat pada poin yang saya mulai merasa depresi. Karena kok sesusah ini hamil itu. Jadi kayak trauma, sampai sekarang saya masih trauma masih. Kalau saya pikir kok saya hamil lagi bakal seperti itu, enggak. Kata saya mau kasih tahu kalau hyperemesis itu bukan berarti kita lebay, karena itu benar-benar suatu kondisi saat hamil. Jadi kalau teman-teman lihat ada saudara, ada istri atau anak mantu atau ipar yang muntahnya tuh kayak lebay, dikit-dikit muntah, oh nggak bisa makan, nggak bisa minum, lemes, itu nggak dibuat-buat saudara. Kita benar-benar tersiksa dan kita benar-benar menderita. Suami saya benar-benar suami siaga. Saya nggak tidur, dia pun nggak tidur. Saya muntah, dia yang ngelap muntah saya. Intinya waktu itu kerjaan saya setiap hari hanya muntah, tiduran, muntah, tiduran, muntah, tiduran, muntah, tiduran. Kalau ditanya penyebab kenapa bisa ada hyperemesis, kalau saya baca-baca sebelum buat vlog ini, saya baca-baca sedikit. Jadi dalam lingkungan medis pun belum punya penyebab yang tepat. Cuman ada beberapa teori. Biasanya kalau hamil anak perempuan, dan lihatlah anak saya adalah perempuan, dan teman saya yang sedang hamil juga sekarang hyperemesis, anaknya perempuan, dan teman saya yang sudah melahirkan, sebelum saya melahirkan, dia juga punya anak perempuan dan dia juga punya gejala yang sama. Kebetulan juga yang saya tahu semua yang hyperemesis ini anaknya perempuan. Atau bisa juga katanya dalam teorinya kalau kita hamil anak kembar atau lebih dari satu. Dan bisa juga kalau misalnya di kehamilan pertama sudah hyperemesis, kehamilan selanjutnya ada kemungkinan besar bakal hyperemesis. Jadi saya kalau hamil lagi, kayaknya bakal kena hyperemesis lagi. Nah, oke teman-teman, saya nggak akan jelasin lebih panjang dan lebar tentang apa itu hyperemesis, bla 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 dari segi medis. Jadi tujuan saya buat vlog ini, saya mau raise awareness, membangkitkan bahasa Indonesia, membangkitkan kesadaran kita semua kalau morning sickness, mual, muntah yang berlebihan saat seorang itu hamil itu sangat mungkin, dan itu bukan lebay, dan itu enggak dibuat-buat sama sekali. Believe me, enggak dibuat-buat sama sekali. Ngapain coba? Berbulan-bulan kah kita drama? Enggak. Dan itu bisa terjadi berbulan-bulan. Saya hyperemesis sejak bulan kedua kehamilan, itu sekitar bulan Desember, all the way sampai bulan Maret. Jadi Desember, Januari, Februari, Maret itu 4 bulan saya benar-benar tersiksa. Kayak sukacita itu sudah nggak ada. Sama suami saya malah satu poin dia bilang, aku kangen loh kamu yang dulu yang cati, yang cerewet, atau suka ngoceh-ngoceh sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri, nari sendiri tuh. Sekarang kamu cuma duduk diam dengan muka lesu. Nonton TV juga kamu nggak fokus karena dikit-dikit harus muntah. Jadi bayangin ya, kalau kita sesakit itu, dan bayangkan kalau suami nggak support, mertua nggak support, orang tua sendiri nggak support, teman-teman nggak support karena dibilang lebay, nggak mungkin lah orang yang lain aja muntah-muntah bisa kok. Well, please jangan begitu ya, disupport kalau ada temennya, kalau ada istrinya, kalau ada sanak saudaranya yang menunjukkan gejala-gejala seperti ini. Please disupport. Karena itulah treatment kita, dapat support. Dan saya punya support yang luar biasa dari keluarga waktu saya hyperemesis dulu. Sampai suami saya tuh, dia sampai cuti berhari-hari. Jadi kalau misalnya dihitung ya, di bulan Desember itu sampai Januari, kayaknya dia ambil cuti terus, cuti holiday ya dari kantor. Bisa ada juga cuti untuk merawat, misalnya kalau ada family issue di rumah, saya kan bagian family. Jadi dia tuh kayak sepanjang Desember waktu itu nggak kayaknya cuma sehari 2 hari dia kerja. Sepanjang itu dia hanya di rumah mengurus saya. Saya muntah tuh udah di sebelahku, dan mulai begitu saya selesai muntah dia bersihin toilet. Begitu saya duduk dia pijit-pijit, terus dikasihlah penghiburan segala macam. Karena saya mau kasih cerita, waktu saya itu muntah-muntah hebat. Tanda biasanya kita muntah tidur ya hilang ya, karena kita tidur. Saya tuh sementara tidur tuh bisa pingin muntah, sampai saya sedia
bucket ya, suami saya sedia bucket itu kayak apa, ember di sebelah kepala saya tidur, karena saya bisa bangun dan langsung mau muntah. Itu parah banget, sampai saya setiap 5 menit saat itu mau muntah. Dan karena semua sudah dimuntahkan, saya muntah mulai keluar darah. Saya muntah sudah yang asam-asamnya, karena jadi pertama saya muntah sampai di asam-asamnya karena udah benar-benar kosong nih isi perut. Terus yang kedua akhirnya saya mulai muntah darah karena ternyata saking seringnya muntah, esofagus ya, kerongkongan, maaf ya kalau salah, kerongkongan atau tenggorokan saya itu sampai luka. Jadi yang keluar akhirnya darah. Jadi kayak gumpalan-gumpalan darah waktu itu muntah. Saya pikir saya keguguran. Itulah makanya saya waktu itu pergi ke ICU, karena saya pikir saya sudah muntah darah. Yang saya muntahkan janin, saya pikir waktu itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita lihat ada saudara, teman siapapun yang kita kenal dan kira-kira menunjukkan gejala-gejala seperti saya, atau minimal sedikit beberapa dari yang gejala saya atau lebih, terus mereka belum aware, coba disuruh nonton ini aja ya, atau enggak lah, dijelasin, dibawa ke dokter, biar dokter periksa karena bisa ditangani, dan juga supaya keluarga-keluarga, apalagi keluarga terdekat itu aware, tahu kalau ibu hamil ini sedang kesusahan dan dia butuh support, dia butuh dukungan moral. Hamil itu nggak mudah, hamil itu sulit, namun bagi beberapa wanita hamil itu sangat lebih sulit dari biasanya atau dari normalnya. Jadi saya ingin teman-teman semua aware dengan hyperemesis ini. Coba googling, baca-baca. Mungkin saya ada beberapa yang saya ngomong masih kurang jelas, kurang lengkap, atau kurang tepat. Mohon maaf. Kita coba baca-baca lebih familiar dengan hyperemesis ini. Terus kita dukung buat ibu-ibu hamil yang sekarang lagi hamil, kayak apapun kondisinya, semangat. Karena pas anaknya lahir, it's all worth it. Kalau di Inggris ini, hyperemesis ini bukan lagi hal yang baru, karena ternyata di sini lebih, bukan lebih banyak ya, tapi lebih banyak orang yang sudah aware, sudah tahu, familiar dengan kondisi ini. Dan di Indonesia mungkin nggak sefamiliar ini. Jadi teman-teman, supaya ini jadi lebih familiar bagi kita semua, dan kita bisa saling support, apalagi kepada ibu hamil yang sedang mengalami gejala yang sama. Oke, terima kasih untuk duduk diam bersama menonton vlog ini. Semoga kita semua sehat, dan salam cinta untuk semua ibu hamil yang sedang mengandung. Tuhan memberkati, dan jangan lupa untuk tetap sehat. Bye-bye!